Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana talib semuanya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sama tentang turunan fungsi aljabar. Nah, pertemuan kali ini adalah kita membahas sub pokok materi yang kita sebut sebagai aturan Leibniz dan dalil L'Hopital atau dalil hospital. Kemarin kita udah belajar sedikit ya tentang materi tentang aturan Leibniz. Kita akan pendalaman materi lagi tentang aturan Leibniz. Kemudian kita lanjut ke materi dalil Hospital. Bisa kita lihat atau Ustaz jelaskan sedikit tentang aturan Leibniz. Ternyata aturan Leibniz ini hanya alternatif cara untuk menggunakan di dalam soal-soal turunan fungsi aljabar selain kepada sifat-sifat yang ada pada turunan itu sendiri. Kemudian dalil Hospital ini digunakan pada penyelesaian untuk limit tertentu gitu yang memenuhi dari dalil Hospital itu sendiri. Kita lihat ada dua pokok submateri yang kita bahas. Yang pertama adalah aturan Leibniz atau aturan rantai. Fungsinya untuk menurunkan suatu fungsi yang memuat lebih dari satu fungsi, seperti pembahasan kemarin yang telah kita bahas ya. Tapi ini sangat berguna sekali ya untuk sifat-sifat fungsi yang memuat fungsi lebih dari satu. Kemudian kita akan mencari turunannya. Kemudian yang kedua adalah shortcut atau cara cepat dalam penyelesaian turunan menggunakan konsep turunan. Penyelesaian limit menggunakan konsep turunan menggunakan dalil Hospital. Perlu kita ketahui bersama, ternyata Hospital ini bukannya menemukan konsep dari penyelesaian limit tertentu, tetapi dia membeli namanya semacam hasil karya dari suatu ilmu yang lain, kemudian dinamai dengan nama dalil L'Hospital atau hospital rule atau aturan atau hukum hospital gitu. Kemudian kita akan bahas untuk subpokok materi yang pertama. Di sini tentang bagaimana dasar kita, tujuan kita untuk belajar di dalam materi turunan. Ustaz ambil di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 tentang bagaimana diri kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu salah satunya kita belajar untuk menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah aturan Leibniz. Di sini ada kesalahannya. Di sini aturan turunan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X, kemudian kita pecah menjadi dua, turunan Y terhadap U, turunan U terhadap X. Itu rumusan secara umum kalau memuat dua variabel, memuat dua fungsi dari soal yang diberikan. Nah, konsepnya seperti apa? Secara umum ini ada fungsi ya, fungsi Y. Kemudian di fungsi Y ini terdapat fungsi Gx. Maka aturan untuk menggunakan aturan Leibniz paling tidak memuat dua fungsi. Berarti ini fungsinya ada Fu dan Gx. Nah, ini. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat proses. Kita ulang kembali tentang proses mencari turunan yang sudah kita bahas. Kita akan fokus ke bagian beberapa contoh soalnya. Kita lihat di sini ada pemisalan U, kemudian pemisalan untuk fx itu sendiri. Fx-nya bentuknya seperti ini, sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan melihat latihan soal untuk aturan Leibniz. Di sini Ustaz akan memberikan dua cara dalam penyelesaian turunan. Yang pertama, kita pakai terlebih dahulu menggunakan sifat-sifat yang ada di dalam turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan
aturan Leibniz ya. Kita fokus terlebih dahulu di dalam contoh yang pertama ini. Kemudian nanti untuk beberapa latihan kita akan lanjut nomor 2, 3 atau seterusnya gitu. Kita akan lihat untuk cara yang pertama. Cara yang pertama itu apa? Kita punya rumusan fx sama dengan ux pangkat n. Kemudian diturunkan f absen x sama dengan ux pangkat n, n-nya turun, n-1, n-nya turun, kemudian u absen x. Nah ini Ustadz misalkan, ini ternyata px sama dengan x kuadrat, x plus 1 pangkat min 1, ternyata bentuknya adalah uv. Berarti ux nya adalah sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Kemudian vx berarti x plus 1 pangkat minus 1, maka turunannya adalah apa? V absen x min 1 x plus 1 min 1 kurang 1 gitu kan, kali 1. Satunya dari mana? X plus 1, berarti min 1 x plus 1 pangkat minus 2. Maka f absen x atau p absen x nya u absen 2x, kemudian vx ada x plus 1 pangkat min 1 ditambah ux nya x kuadrat, kemudian minus 1 x plus 1 pangkat minus 2. Maka kita peroleh cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan aturan Leibniz. Bagaimana menggunakannya? Caranya seperti ini. Kita ambil saja yang bagian Vx nya. Vx nya adalah x plus 1 pangkat minus 1. Nah ini misalkan ini x plus 1 nya adalah misalnya apa ya, Rx, berarti x plus 1. Maka Rx nya turunan Rx terhadap x berarti 1. Kemudian karena Vx nya adalah sama dengan Rx, berarti Rx pangkat minus 1. Maka kalau yang ini diturunkan, berarti turunan Vx terhadap Rx, berarti minus 1 Rx minus 1 kurang 1, berarti minus 1 Rx pangkat min 2. Maka tujuan akhir kita adalah turunan dari dp terhadap x atau turunan p terhadap x, dp per dx. Berarti supaya kita ambil, berarti ini adalah u absen. U absennya kita cari. U absennya sudah ya, u absennya apa? U absennya yang di sini sama, berarti 2x ditambah oh ini belum Vx nya. Vx nya berarti x plus 1 pangkat minus 1 ditambah u nya tetap x kuadrat, kemudian ini kita jabarin, berarti kita sebenarnya ingin mencari dvx per dx, berarti dv x per rx drx dikali d rx per dx. Berarti di turunan v terhadap x berarti minus rx pangkat minus 1, kemudian ini turunan r terhadap x dari 1. Berarti ini 1 min 1, ini min 2 ya. Berarti x plus 1 pangkat minus 2. Maka diperoleh minus 1 x plus 1 pangkat minus 2. Nah, ini 1 ya. Maka di sini juga sudah diperoleh 2x x plus 1 pangkat minus 1 ditambah x kuadrat minus 1 x plus 1 pangkat minus 2. Maka kita peroleh untuk nomor 1 ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan sifat yang di sini. Cara yang kedua menggunakan aturan Leibniz. Nah, untuk nomor 2 dan 3 bisa dikerjakan secara mandiri ya. Kita akan membahas selanjutnya kita akan membahas tentang materi dalil Hospital. Ingat kembali
kita perlu ingat kembali untuk menggunakan dalil L hospital. Jika kita masukkan nilai X yang ini, X nya sama dengan A ini, bentuknya dalam bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Nah, ini konsepnya adalah step by stepnya, langkah-langkahnya. Jika limit fx per gx mempunyai bentuk seperti ini, 0/0, maka kita bisa turunkan terhadap x yang di atas, turunan terhadap x. Bukan bentuknya u per v ya, tapi bentuknya diturunkan pembilang terhadap penyebutnya gitu. Jika terjadi lagi 0/0, maka turunkan sampai tidak kita jumpai bentuknya 0/0. Nah, ini prosesnya, proses penurunannya. Untuk yang ini kita substitusikan dulu, x nya sama dengan 2. Ternyata dia hasilnya bisa kita lihat hasilnya 0/0. Berarti step yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita turunkan dulu, turunkan pembilangnya, turunkan penyebutnya. Diperoleh bahwa ketika x nya sama dengan 2, min 4/3. Itulah prosesnya. Nah, kita di sini akan lihat latihannya. Latihannya kita coba dulu, x nya sama dengan 8. Sama dengan 8, kita substitusikan 8 kurang 8, kemudian 8, di sini 0, di sini 0 ya. Ini kan 2 dikurang 2 ya. Maka ini bisa diturunkan, berarti x min 1, x min 8 turunannya 1. Kemudian turunan dari akar x, berarti ini x pangkat sepertiga ya. Kemudian berarti kalau diturunin, misalnya fx ini, berarti f asen x nya 1/3, x sepertiga dikurang 1, min 2/3 ya. Berarti 1/3, 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Berarti bisa dicoret, berarti 1 per berapa ini? 1/3, 2 pangkat min 2, berarti berapa ini? 1/3 ya, enggak, 1/3 ya. 1/3, 2 pangkat minus ya, minus per 3, 2 pangkat minus 2, berarti 1/4 ya. Berarti di sini adalah 1/12 ya, 12 dari sini. Maka diperoleh sama dengan 12. Jadi limit x mendekati 8, x minus 8 dibagi akar x pangkat 3 dikurang 2 adalah 12. Benar nggak sih? 1/3, di sini 1/12, ini kan sepernya ya. Maka sama dengan 12. Oke, itu yang soal nomor 1. Nah, soal untuk nomor 2 ini kita kerjakan secara mandiri, bisa juga. Kemudian nomor 3 ini bisa kita misalkan juga x nya sama dengan 2 ya. Berarti 4 dikurang 4 0 ya. Kemudian 3 akar 9, berarti 3 kurang 3 0. Berarti 0/0 ini berarti bisa diturunkan. Berarti turunan dari 4 min x kuadrat min 2x, turunan dari minus akar x kuadrat plus 4 plus 5, berarti min 2x per akar x kuadrat plus 5. Berarti ini coret, ini habis, berarti jadi ya, ini 2x, di sini 2x, di sini habis, berarti akar x kuadrat plus 5. Berarti akar x kuadrat plus 5, 4 ditambah 5, berarti 9 akar 9 sama dengan 3. Oke, baik, kita cukupkan untuk sampai soal nomor 3. Dipahami kembali tentang proses penurunannya di dalam dalil L hospital ini. Kita akan membahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya tentang latihan soal aturan Leibniz dan aturan hospital atau dalil hospital.
Oke, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via Japri WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.